yang ditantang tamunya kawin. tim Laskar Muda dari Surabaya. Sang pengadil lapangan nampaknya mengecek kesiapan dari kedua tim kesebelasan, sementara bola dikuasai oleh pemain dari Laskar Muda. Tarik ke belakang saja, sapu bersih ke depan, tinggi datangnya bola, terjadi perebutan tinggi di tengah lapangan pertandingan. Bola dimenangkan oleh arek-arek dari GPD, sementara umpan terupas maksudnya, namun masih dapat dihalau. Lagi-lagi pemain dari GPD ini cepat. Siapa yang akan dituju di sana? Gelandang sayap, umpan tarik ke depan, dilakukan heading dan terjadi gol cepat yang dilakukan oleh siapa yang akan dituju di sana? Gelandang sayap, umpan tarik ke depan, dilakukan heading dan terjadi gol cepat yang dilakukan oleh pertandingan babak pertama. Sudah terjadi gol cepat yang dilakukan oleh pemain nomor 18. Tarik ke belakang pemain nomor 10 dari Laskar Muda mencoba untuk bekerja sama satu dua melebar ke sisi kanan. Di sana ada pemain nomor 12, umpan tarik ke tengah di sana, jatuh di kaki pemain nomor 9 di sana, terlanjut tendangan yang dilakukan tipis saja melenceng di sisi kanan penjaga gawang dari GPD. Nampaknya tidak membahayakan ataupun merubah skor kedudukan sementara. Tenang-tenang saja sang defender dari GPD ini, ancang-ancang mundur 1-2 langkah ke belakang. Siapa yang akan dituju? Tendangan tinggi melebar ke sisi kanan, nampaknya pemain nomor 8 yang dituju di sana, mencoba melewati 1-2 pemain. Terjadi perebutan di sana, masih dalam penguasaan arek-arek dari GPD Sidoarjo. Lagi-lagi lewat gelandang yang cerdik ini, permainan atraktif coba diperagakan oleh arek dari GPD Sidoarjo, namun pemain nomor 28 tidak melihat garis lapangan sehingga si kulit bundar sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam pun sudah dilakukan oleh arek Laskar, namun lagi-lagi kontrol yang kurang baik oleh arek-arek Laskar Muda sehingga lemparan ke dalam keuntungan untuk arek-arek dari GPD Sidoarjo. Lagi-lagi sapu bersih pun dilakukan, masih terjadi perebutan di sana, melebar sisi kanan, umpan tarik maksudnya, masih membentur kaki dari pemain arek-arek Laskar Muda. Terjadi perebutan di lini tengah, di sana masih dimenangkan oleh arek-arek dari Laskar Muda, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor 14 melakukan tendangan langsung ke depan, disapu bersih saja oleh defender dari GPD. Pemain nomor 22 di sana adalah pemain yang kadang-kadang dapat menjadi tembok yang cukup susah untuk ditembus barisan pertahanan dari arek-arek GPD Sidoarjo ini. Lemparan ke dalam pun sudah dilakukan. Siapa yang dituju di sana? Dilakukan kontrol dengan cantik, masih dikuasai arek Laskar Muda. Tendangan pun dilakukan, masih tenang saja penjaga gawang menangkap si kulit bundar. Ancang-ancang tendangan pun sudah dilakukan, tinggi bola mencoba dikuasai atau dikontrol, namun tidak cukup baik. Kembali lagi dapat dicuri oleh arek GPD. Umpan terupas pun dilakukan di sana, coba dikejar oleh pemain nomor 8 sendirian, masih sendirian melihat rekannya. Umpan tarik ke tengah, di sana coba dikontrol dengan cantik. Tendangan dilakukan, masih lemah saja tendangan yang dilakukan oleh pemain dari GPD sehingga tidak membahayakan. Lagi-lagi serangan balik cepat lewat kaki pemain nomor 8 di sana, menyisir di sisi kanan pertahanan dari arek GPD. Namun lagi-lagi pemain nomor 22 cukup dekatan menghalau atau memotong jalannya laju si kulit bundar sehingga disapu bersaja keluar lapangan pertandingan. Keuntungan lemparan ke dalam akan diambil alih pemain nomor 14. Di sana terjadi perebutan, masih terjadi pelanggaran. Pemain nomor 2 bek kanan dari GPD ini melakukan pelanggaran sehingga keuntungan tendangan bebas pun akan diambil alih oleh defender dari Laskar Muda. Ancang-ancang sudah mulai ditata si kulit bundar. Siapa yang akan dituju? Akankah dilakukan tendangan langsung ke mulut gawang ataupun memberikan umpan kepada rekan dan kawannya? Sudah terlihat di sana 1, 2, 3, 4 pemain dari Laskar Muda sudah siap-siap menyongsong. Tendangan pun sudah dilakukan, tinggi datangnya bola di sana, maksudnya diberikan kepada pemain jatuh di kaki nomor punggung 13. Tendangan dilakukan, masih lemah dan cukup tenang penjaga gawang dari GPD menguasai si kulit bundar. Tenang-tenang saja, masih mengomandoi rekan dan kawannya di sana, memantul-mantulkan si kulit bundar. Tendangan pun dilakukan, melebar ke sisi kanan, coba dikuasai ataupun di heading oleh arek-arek Laskar Muda. Umpan terupas pasti diberikan pada pemain nomor 9. Striker dari Laskar Muda ini, cocoran langsung dilakukan, jatuh kepada hampir tendangan dilakukan pemain nomor 12, namun masih belum membawa
membahayakan dan masih membentur barisan pertahanan dari arek-arek GPD. Tendangan langsung bertubi-tubi dilakukan, namun lagi-lagi serangan bertubi-tubi dari Laskar Muda untuk memperkecil ketertinggalan ataupun menyamakan kedudukan masih belum menemui upaya-upaya yang dilakukan, masih belum menemui. Nampaknya arek-arek dari Laskar Muda tidak gentar dengan permainan atraktif dari arek-arek GPD. Lagi-lagi lewat kaki pemain nomor punggung 22 sapu bersih saja, umpan pendek 1-2 sentuhan pun dilakukan, terjadi perebutan di sana, namun masih dimenangkan oleh arek-arek dari Laskar Muda. Masih pemain nomor punggung 14 mencoba untuk kerjasama 1-2 sentuhan, tapi dapat dicuri saja oleh pemain nomor punggung 8 ini. Masih pemain nomor punggung 8 dari GPD mencoba untuk tarik ke belakang siapa yang dituju, namun nampaknya masih mencoba melewati 1-2-3 pemain dari Laskar Muda. Cukup menghilang nampaknya pertandingan, namun lagi-lagi tendangan langsung dilakukan, hampir saja tendangan mendadak yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 8 dapat diamankan oleh penjaga gawang. Tendangan ke depan pun sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana. Pemain nomor punggung 22, pemain defender dari GPD ini cukup tenang dalam menguasai lini pertahanan arek-arek GPD. Lagi-lagi lemparan ke dalam keuntungan untuk arek-arek dari GPD Sidoarjo. Lemparan sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, dimenangkan oleh arek dari Laskar Muda. Pemain nomor punggung 12 sapu bersih ke depan diberikan kepada pemain nomor punggung 23, masih melakukan capping di sana. Gerak tipu pun dilakukan oleh arek-arek dari GPD. Umpan pendek 1-2 sentuhan, arek-arek GPD lewat randang andalan dari GPD ini melakukan gerakan 1-2 gerakan tipu, namun lagi-lagi masih dimenangkan pemain nomor punggung 19 ini. Umpan melebar ke sisi kiri, nampaknya pemain dari GPD tidak melihat garis lapangan sehingga keuntungan lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain nomor punggung 3 di sana, namun gerakan tangan mendorong dari landang Laskar Muda mengakibatkan pelanggaran untuk keuntungan dari arek-arek GPD Sidoarjo. Ancang-ancang sudah dilakukan, siapa yang akan dituju. Nampaknya di depan sudah ada barisan penyerang dari GPD Sidoarjo. Ancang-ancang sudah dilakukan, siapa yang akan dituju, dan tendangan pun sudah dilakukan, namun tidak cukup baik tendangan yang dilakukan oleh pemain defender. Terjadi perebutan, dimenangkan arek-arek dari Laskar Muda. Masih cukup sengit, terjadi perebutan di lini tengah, umpan terupas maksudnya, namun masih digagalkan oleh barisan pertahanan arek-arek GPD Sidoarjo. Lagi-lagi pemain nomor punggung 4 mencoba peruntungan dari tendangan bebas untuk melakukan tendangan langsung ke gawang untuk dapat memperkecil kedudukan ataupun menyamakan kedudukan sementara ketertinggalan 1-0 dari GPD. Tendangan sudah dilakukan, tinggi datangnya bola di sana, namun penjaga gawang membiarkan saja si kulit bundar menggelinding keluar lapangan pertandingan, dan keuntungan tendangan ataupun keuntungan tendangan gawang untuk arek-arek GPD. Ancang-ancang sudah dilakukan oleh pemain nomor punggung 22 ini, pemain yang cukup tangguh di lini barisan pertahanan dari GPD. Tendangan sudah dilakukan, melebar ke sisi kiri di sana, mencoba untuk dikontrol namun tidak cukup baik. Lagi-lagi jatuh di kaki pemain dari Laskar Muda lewat umpan lompas maksudnya, diberikan kembali, terjadi perebutan di sana, namun lagi-lagi terlebih dahulu melakukan foul ataupun pelanggaran arek Laskar Muda sehingga kembali keuntungan tendangan bebas yang akan kembali diambil alih oleh pemain nomor punggung 22. Ancang-ancang sudah dilakukan, tinggi datangnya bola di sana. Pemain nomor punggung 8 ini mencoba menyisir lapangan sisi kiri, masih dimenangkan oleh pemain nomor punggung 8. Umpan tarik dilakukan di sana, namun dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari GPD. Masih melakukan umpan tarik ke belakang, tendangan dilakukan, hampir saja masih membentur. Lagi-lagi tendangan bola, namun nampaknya peluang yang sudah terjadi masih belum dimanfaatkan, dan lagi-lagi gawang dari Laskar Muda diselamatkan oleh Mister Gawang, dan akhirnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh arek-arek dari GPD. Terjadi pergantian pemain bek kanan nomor punggung 2, ditarik keluar masuk pemain dari GPD. Ancang-ancang sudah dilakukan, defender dari Laskar Muda ini
ke tengah lapangan. Di sana terjadi perebutan, nampaknya dimenangkan oleh arek-arek dari GPD. Umpan terupas pun diberikan kepada sayap kanan, masih melakukan namun dapat diamankan saja oleh defender dari Laskar Muda, sehingga keuntungan tendangan penjuru akan diambil alih oleh pemain yang baru masuk, nomor punggung 6, pemain andalan dari Sidoarjo ini yang sudah malang melintang di dunia persepak bolaan wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Ancang-ancang sudah dilakukan di sana, masih mencoba melihat rekan dan kawannya. Terdapat 1, 2, 3 pemain, tendangan sudah dilakukan di sana, jatuh di kaki pemain dari tendangan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 21 masih dapat diamankan saja oleh penjaga gawang dari Laskar Muda ini. Lagi-lagi terjadi perebutan lini tengah yang masih dimenangkan oleh arek Laskar Muda. Lagi-lagi umpan yang salah juga dilakukan oleh pemain-pemain dari Laskar Muda. Di sana terjadi perebutan yang cukup seru. Lagi-lagi arek GPD mencoba untuk merangsek, namun masih lebih dekat dengan penjaga gawang sehingga masih dapat dikuasai. Tenang-tenang saja ke penjaga gawang, tendangan langsung pun dilakukan ke depan, dihalau saja, dilakukan heading. Di sana terjadi perebutan yang cukup seru pada pertandingan keempat di pekan kedua Piton Soccer League pada hari Minggu siang ini. Lagi-lagi lewat kaki gelandang dari arek-arek GPD masih mencoba untuk melewati 1-2 pemain, kerjasama 1-2 sentuhan pun dilakukan, melebar ke sisi kanan. Di sana kontrol cantik dilakukan oleh pemain nomor punggung 6, dorong saja ke depan. Di sana masih mampu dikejar oleh pemain nomor punggung 6, namun lagi-lagi masih dapat dimenangkan oleh arek-arek GPD. Di sana dilakukan gerak tipu. Lagi-lagi arek-arek dari Laskar Muda masih dapat meredam serangan dari GPD. Lagi-lagi masih dapat dimenangkan arek-arek GPD. Umpan ataupun gerakan meliuk-liuk coba diperagakan oleh pemain nomor punggung 11 ini, sapu bersih saja. Namun lagi-lagi penjaga gawang dari GPD ataupun Laskar Muda ini tenang-tenang saja mengawal gawangnya setelah kebobolan di gol menit-menit awal babak pertama ini. Lagi-lagi sapu bersih pemain nomor punggung 10, masih jatuh di kaki dari pemain-pemain GPD. Umpan 1-2 sentuhan coba diperagakan, melebar atau memberikan umpan terupas dan terjadi perebutan. Namun nampaknya tidak terjadi pelanggaran sehingga play on ataupun tetap berlanjut pertandingan pada siang hari ini. Lagi-lagi lewat kaki pemain nomor punggung 17 mencoba untuk melewati 1-2 pemain, namun lagi-lagi masih dapat digagalkan oleh pemain nomor punggung 23 dari Laskar Muda. Sapu bersih ke depan, di sana dilakukan serangan kembali tepat maksudnya, namun lagi-lagi masih dapat dicuri arek-arek GPD. Serangan bertubi-tubi dari GPD ini masih belum mampu merobek gawang dari arek-arek Laskar Muda. Sementara bola masih tenang-tenang saja. Namun sapu bersih dari gelandang ataupun pemain bertahan, umpan tarik dilakukan. Hampir saja masih membentur penjaga gawang. Di sana masih terjadi perebutan, dimenangkan oleh defender dari Laskar Muda. Namun lagi-lagi dapat dicuri oleh pemain nomor punggung 18 dari GPD. Masih terjadi perebutan di pojok lapangan. Di sana masih mencoba untuk melewati di lapangan yang cukup berjibun air ini. Tergenang air yang cukup, tendangan pun dilakukan. Hampir saja, tapi masih mengarah ke penjaga gawang. Tenang-tenang saja, penjaga gawang Laskar Muda ini melakukan tendangan langsung tinggi, datangnya bola, kontrol dengan baik ataupun disapu saja oleh barisan pertahanan dari GPD. Lagi-lagi lewat kaki pemain nomor punggung 13 bersama dengan pemain sayap kiri. Namun lagi-lagi dapat dicocor saja oleh barisan pertahanan dari arek-arek GPD Sidoarjo lewat kaki pemain nomor punggung 22. Defender handal dari GPD ini mampu menghalau serangan demi serangan dari Laskar Muda. Lagi-lagi mencoba untuk melakukan serangan cepat, umpan terupas pun diberikan, sendirian pemain dari GPD, umpan namun nampaknya sapu bersih dari penjaga gawang. Lagi-lagi masih dapat diamankan oleh penjaga gawang cukup cekatan dari Laskar Muda ini. Tendangan pun sudah dilakukan di sana, kontrol dengan baik oleh arek-arek dari GPD. Pemain nomor punggung 19 ini melakukan capping-capping cantik untuk melewati barisan pemain dari Laskar Muda. Lagi-lagi dimenangkan oleh arek-arek dari Laskar Muda, namun umpan 1-2 sentuhan yang tidak cukup berjalan dengan lancar dari arek-arek Laskar Muda ini, sehingga menghambat jalannya serangan yang dilakukan lagi-lagi lewat kaki pemain nomor punggung 13 di sana. Siapa yang dituju melebar ke sisi kanan dan pemain nomor punggung 12, umpan tarik pun dilakukan, namun lagi-lagi
dapat diamankan atau disapu bersih saja oleh barisan pertahanan, sehingga keuntungan tendangan penjuru akan dilakukan oleh pemain nomor 12 yaitu sayap ataupun gelandang kanan dari Laskar Muda. Mampukah arek Laskar Muda merubah skor kedudukan sementara atas ketertinggalan dari GPD Sidoarjo? Tendangan sudah dilakukan di sana, namun diamankan saja, dilakukan heading di sana, sapu bersih arek dari Laskar Muda, tidak memenuhi sasaran ataupun tidak mengarah ke mulut gawang dari GPD Sidoarjo. Sementara skor kedudukan untuk keunggulan dari GPD Sidoarjo yaitu 1-0, gol yang dicetak oleh pemain nomor punggung dari 18 ini lewat heading yang dilakukan cukup mengagetkan di menit-menit awal babak pertama. Sementara penjaga gawang masih mengambil si kulit bundar untuk dilakukan lanjutan pertandingan babak pertama ini. Ancang-ancang sudah dilakukan oleh pemain nomor punggung 22, pemain defender spesialis tendangan gawang ini. Ancang-ancang siapa yang akan dituju, tendangan tinggi datangnya bola, terjadi duel di sana, namun bola jatuh di kaki pemain nomor punggung 8 gelandang kiri dari arek Laskar Muda, mencoba untuk dihalang-halangi oleh arek-arek dari GPD. Lagi-lagi masih melakukan gerak tipu, mencoba untuk melewati umpan tarik pun dilakukan, namun disapu bersih saja. Lagi-lagi masih dimenangkan oleh Laskar Muda. Arek Laskar Muda tidak bergeming, tendangan pun dilakukan, lagi-lagi serangan balik pun dicoba untuk dilakukan arek GPD lewat kaki pemain nomor 18 sendirian. Umpan di sana dilakukan keping, masih dilakukan dan kawannya, tendangan dilakukan. Lagi-lagi tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 18 masih belum memenuhi sasaran sehingga masih belum dapat merubah skor kedudukan sementara. Lagi-lagi lewat kaki pemain yang baru dimasukkan nomor punggung 6, kerjasama 1-2 sentuhan coba diperagakan dari arah GPD. Masih pemain nomor punggung 6 mencoba untuk merangsek di sisi kiri, pertanda umpan tarik pun dilakukan di sana, yang pun tidak sampai tidak dijangkau arek-arek dari GPD. Sementara masih arek GPD melakukan serangan bertubi-tubi, umpan tarik pun dilakukan, masih dapat dihalau oleh pemain barisan pertahanan ataupun gelandang dari Laskar Muda. Lagi-lagi jatuh di kaki pemain dari GPD, masih mencoba untuk melewati di sana. Terjadi perebutan antara pemain nomor punggung 3 dari Laskar Muda, tarik ke belakang di sana, umpan pendek ke tengah, kerjasama 1-2 sentuhan yang cukup dinamis yang dilakukan oleh arek GPD ini memperlihatkan kesiapan tim GPD, pemain yang sudah disiapkan oleh jauh-jauh hari oleh sang pelatih untuk gelaran Piton Soccer League ini, yang kadang-kadang menjadi favorit juara di Piton Soccer League pada yang pertama ini. Lagi-lagi lemparan ke dalam pun dilakukan oleh pemain nomor punggung 14 di sana. Siapa yang dituju, terjadi duel, heading saja dilakukan dan bola jatuh di kaki pemain dari arek-arek GPD. Masih terjadi perebutan, dihalang-halangi oleh pemain nomor punggung 4 defender dari Laskar Muda ini. Kerjasama 1-2 sentuhan dilakukan capping dengan cantik, umpan tarik gerak tipu maksudnya, namun dicocor saja keluar lapangan sehingga keuntungan tendangan sudut pun akan diambil alih oleh arek-arek GPD. Sementara nampak pemain nomor punggung 6 sudah mulai mengambil si kulit bundar untuk dilakukan tendangan sudut. Sudah nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari GPD sudah siap-siap untuk menerima umpan tarik yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 6. Ancang-ancang sudah dilakukan. Siapa yang dituju di sana? Tidak ada rekan atau kawan yang dapat menyongsong. Serangan cepat itu dilakukan oleh striker nomor punggung 9 dari Laskar Muda. Cepat pemain nomor punggung 9 masih mencoba untuk mencari rekannya, melewati pemain nomor punggung 22 yang memang cukup cekatan dalam mengawal jalannya pertandingan di lini belakang. Umpan tarik pun dilakukan, namun tidak ada rekan atau kawan yang membantu untuk memberikan support. Lagi-lagi heading dilakukan, masih jatuh di kaki dari pemain dari GPD. Terjadi perebutan di sana, sapu bersih, kontrol cantik dilakukan oleh pemain nomor punggung 8 ini, namun masih dapat dicuri. Umpan terupas pun diberikan di sana, terjadi perebutan, masih dimenangkan arek GPD. Tenang saja, pemain nomor punggung 14 ini melakukan umpan melebar ke sisi kanan, umpan terupas pun diberikan kepada pemain nomor punggung 8 yang sebelumnya sudah memberikan assist, namun sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside sehingga
keuntungan tendangan bebas pun untuk Laskar Muda Surabaya. Sementara di menit-menit akhir babak pertama ini akan dilakukan tendangan, sudah dilakukan. Di sana terjadi duel lagi-lagi. Oh, nampaknya sang pengadil lapangan sudah meniup peluit panjang pertanda babak pertama antara GPD Sidoarjo dengan sang pengadil lapangan pun sudah ancang-ancang meniup peluit pertanda pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Tendangan ke belakang pun sudah dilakukan oleh arek-arek dari GPD Sidoarjo. Sementara terjadi perebutan di sana, bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 12 di sana. Umpan kerjasama 1-2 sentuhan maksudnya masih dapat dikuasai oleh arek-arek dari GPD Sidoarjo. Melakukan gerakan tipu di sana, umpan tarik pun dilakukan, namun sayang tidak ada rekan atau kawan sehingga bola jatuh di kaki dari pemain Laskar Muda, melebar ke sisi kanan. Pemain nomor punggung 12 ini melakukan tendangan langsung ke depan, maksudnya diberikan kepada landang nomor punggung 13, namun dapat dicuri oleh arek dari GPD. Lagi-lagi arek GPD mengurung arek-arek dari Laskar Muda. Kembali terjadi perebutan di sana, namun bola kembali membentur pemain dari Laskar Muda. Terjadi perebutan sengit di lini tengah lapangan pertandingan. Di sana sapu bersih saja, serangan cepat pun dilakukan arek-arek dari GPD. Masih arek GPD, tendangan pun dilakukan. Gol. Nampaknya penjaga bukan arek-arek dari GPD. Masih arek GPD, tendangan pun dilakukan. Gol. Nampaknya penjagaan tidak ada perlawanan dari penjaga gawang Laskar Muda ini sehingga merubah skor kedudukan sementara. Kedudukan atau keunggulan untuk arek-arek GPD Sidoarjo. Tendangan sudah dilakukan, pertandingan pun sudah mulai dilakukan. Lagi-lagi gelandang dari GPD mencoba untuk menguasai jalannya pertandingan. Umpan 1-2 sentuhan pun dilakukan, namun masih dapat membentur kaki dari pemain Laskar Muda. Lagi-lagi arek-arek GPD tidak henti-hentinya untuk melakukan serangan yang bertubi-tubi. Di sana umpan tarik ke belakang dikuasai oleh pemain nomor punggung 12, melakukan gerak siku di sana, masih mencoba mencari rekan dan kawannya. Siapa yang dituju, masih otak-atik si kulit bundar. Namun terlalu banyak pemain ini mengolah si kulit bundar sehingga melakukan terjatuh sendiri. Lagi-lagi melewati gerak tipu, gelandang energik dari GPD ini melebar ke sisi kiri, diberikan kepada fullback kiri, masih kerja sama 1-2 sentuhan, umpan tarik ke belakang, masih arek GPD tenang-tenang saja melihat rekannya melebar ke sisi kiri. Di sana melakukan gerakan tipu, terjadi perebutan, masih dimenangkan arek dari GPD. Umpan terupas maksudnya, masih arek GPD tenang-tenang saja menguasai jalannya pertandingan pada babak kedua ini. Arek GPD masih melakukan gerak tipu, umpan tarik ke belakang ataupun melebar ke sisi kiri. Di sana dilakukan umpan terupas maksudnya, namun masih bergulir di lini tengah lapangan. Umpan melebar ke sisi kanan, di sana diberikan kepada pemain nomor punggung 6. Umpan back pass pun dilakukan, namun lagi-lagi masih dapat dimenangkan arek-arek dari GPD Sidoarjo ini. Tenang-tenang saja main gelandang bertahan dari arek GPD. Lagi-lagi arek GPD masih mencoba untuk membongkar lini pertahanan dari pemain Laskar Muda yang menumpuk pemainnya di belakang, melebar ke sisi kiri, kontrol dengan cantik, tenang-tenang saja. Umpan tarik ke belakang pun dilakukan. Siapa yang dituju, masih umpan-umpan pendek dilakukan, mempermainkan si kulit bundar dengan dinamis dan cantik, melebar tarik ke belakang. Di sana defender handalan dari arek GPD ini melebar ke sisi kanan, umpan 1-2 sentuhan maksudnya, namun dapat dicuri. Hampir saja arek Laskar Muda dapat mencuri si kulit bundar dari penguasaan arek GPD Sidoarjo. Lagi-lagi lewat pemain-pemain belakang di sana melakukan umpan terupas maksudnya, tidak cukup baik, namun dapat dicuri arek Laskar Muda. Umpan terupas pun dilakukan. Pemain nomor punggung 9 ini pemain cukup cekatan, melakukan tendangan langsung, masih lebar di sisi kiri mulut gawang dari arek GPD Sidoarjo sehingga tidak merubah skor kedudukan sementara. Masih keunggulan untuk arek GPD Sidoarjo dengan keunggulan skor 2-0. Sementara wasit bola
jauh meninggalkan lapangan pertandingan sehingga anak gawang pun harus memungut si kulit bundar. Lagi-lagi ancang-ancang lewat kaki pemain nomor punggung 22 dari Gelora Putra Delta ini. Ancang-ancang sudah dilakukan, siapa yang akan dituju, masih melihat rekannya, tinggi datangnya bola. Di sana dilakukan perebutan di sana, namun masih dapat dimenangkan arah-arah dari GPD. Pemain nomor punggung 17 melakukan umpan melebar ke sisi kanan, nampaknya tarik ke belakang lewat gelandang nomor punggung 19 ini, masih mencoba untuk melakukan gerak tipu pendek saja, kerjasama 1-2 sentuhan coba diperagakan dari arah GBD lewat pemain nomor punggung 12 di sana, masih otak-atik si kulit bundar, umpan melebar ke sisi kanan, masih dapat dikuasai oleh pemain nomor punggung 6 fullback kanan dari GBD ini, melakukan serangan merangsek ke sisi kiri pertahanan dari Laskar Muda, disapu bersih saja si kulit bundar sehingga masih aman sementara gawang dari Laskar Muda. Masih bola jatuh di kaki pemain dari GBD, umpan 1-2 sentuhan juga dapat diperagakan, namun lagi-lagi masih dapat dicuri arah-arah Laskar Muda. Namun nampaknya arah-arah Laskar Muda cukup kesulitan untuk melewati garis tengah lapangan sehingga terjadi pelanggaran. Keuntungan untuk arah-arah Laskar Muda akan diambil alih oleh pemain defender dari Laskar Muda. Pemain nomor punggung 4 ini yang memiliki spesialisasi tendangan jarak jauh, akankah dapat memberikan umpan pada barisan penyerang dari Laskar Muda sehingga dapat memperkecil ketertinggalan. Ancang-ancang sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, namun lagi-lagi masih dapat dihalau oleh arah-arah dari Laskar Muda. Lagi-lagi arah-arah Laskar Muda masih mencoba untuk melakukan serangan cepat di sana, dilakukan keping, tendangan dilakukan tanpa melihat mulut gawang, tendangan dilakukan lewat kaki kiri oleh pemain striker nomor punggung 9 dari Laskar Muda, namun masih belum menemui sasaran. Ancang-ancang kini bergantian dengan rekan dan kawannya, pemain nomor punggung 21 dari Gelora Putra Delta. Ancang-ancang sudah dilakukan, tendangan dilakukan namun tidak cukup tinggi sehingga tapi masih dapat dimenangkan arah-arah dari Laskar Muda, mencoba untuk melakukan capping, tarik ke belakang, namun terjadi perebutan di sana, kembali dapat dicuri arah-arah dari GBD Sidoarjo. Umpan terupas pun diberikan melebar ke sisi kanan, di sana masih dimenangkan arah-arah GBD lewat kaki pemain nomor punggung 17 di sana, merangsek ke lini pertahanan dari arah Laskar Muda, namun lagi-lagi kontrol bola yang tidak cukup baik sehingga lebih dekat ke penjaga gawang sehingga masih dapat dikuasai oleh penjaga. Serangan balik cepat pun dilakukan, bola masih dapat dikontrol dengan baik oleh pemain nomor punggung 9, kerjasama 1-2 sentuhan maksudnya, namun lagi-lagi salah umpan diperagakan oleh pemain-pemain dari Laskar Muda. Lagi-lagi arah-arah dari GBD mencoba untuk melakukan umpan terupas, namun tidak dijemput dengan baik oleh rekan dan kawannya. Masih dikuasai arah-arah dari Laskar Muda, umpan pun dilakukan, maksudnya diberikan kepada gelandang dari arah-arah Laskar Muda, namun masih dapat dipotong, dicuri lagi arah-arah GBD. Kembali terjadi perebutan yang cukup sengit di lapangan tengah, namun nampaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain-pemain dari GBD. Wasit pergantian pemain dari GBD, pemain nomor punggung 22 ditarik keluar, masuk Rosidin. Pemain yang didatangkan dari Timor Leste ini dikadang-kadang dapat memperkuat lini pertahanan dari arek-arek GBD Sidoarjo. Sementara tendangan sudah dilakukan oleh pemain Laskar, namun lagi-lagi masih dapat dimenangkan lini tengah dari arek-arek GBD. Terjadi perebutan di sana, bola dapat dicuri saja, masih terjadi duel-duel sengit di sisi lapangan, namun bola masih dapat dimenangkan arek-arek dari GBD. Terjadi perebutan di sana, tenang saja, arah-arah GBD masih menguasai jalannya, si kulit bundar melebar ke sisi kanan, di sana ada pemain, namun masih menyangkut saja di kaki pemain dari arah-arah Laskar Muda. Dibiarkan saja bola menggelinding keluar lapangan sehingga keuntungan lemparan ke dalam akan diambil alih oleh pemain yang barusan dimasukkan, yang didatangkan dari Timor Leste dengan nilai transfer 10 juta pound sterling ini. Lagi-lagi arek-arek dari GBD melakukan, masih mencoba untuk melakukan kerjasama 1-2 sentuhan,
namun lagi-lagi pelanggaran ataupun lemparan ke dalam akan dilakukan oleh arek-arek GPD. Terjadi pergantian pemain untuk kesekian kalinya dari tim GPD Sidoarjo. Nampaknya lemparan ke dalam akan pelanggaran. Keuntungan tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain dari GPD, pemain nomor punggung 21 ini, pemain yang didatangkan dari Brunei Darussalam ini cukup menawan untuk menggalang lini pertahanan dari GPD. Ancang-ancang sudah dilakukan di sana, melihat rekan dan kawannya tinggi datangnya bola, siapa yang dituju, disapu persis saja oleh defender dari Laskar Muda, namun lagi-lagi bola dicocor saja keluar lapangan sehingga keuntungan lemparan ke dalam akan diambil alih oleh pemain nomor 25 di sana, yaitu Rafiq. Lemparan ke dalam pun sudah dilakukan di sana, pendek saja berikan kepada pemain nomor punggung 17 di sana, masih mencoba untuk melakukan serangan. Lagi-lagi terjadi duel antara pemain Laskar Muda juga pemain GPD. Serangan cepat dilakukan oleh barisan penyerang dari Laskar Muda, namun lagi-lagi dapat digagalkan, saling mencuri dalam hal menguasai si kulit bundar. Lagi-lagi lewat gelandang dari Laskar Muda tidak cukup dapat melewati atau memenangkan perebutan di lini tengah yang selalu dimenangkan oleh pemain-pemain dari GPD Sidoarjo. Lagi-lagi lewat kaki pemain nomor punggung 18, pemain yang sudah mencetak 1 gol ini, siapa yang dituju di sana, umpan pendek dilakukan, tendangan langsung, hampir saja tendangan LDR alias tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain dari GPD masih belum memenuhi atau terjadi cedera yang ada. Pemain Laskar Muda nampaknya cukup kelelahan dalam membendung serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari GPD Sidoarjo. Sementara skor keunggulan 2-0 untuk arek-arek dari GPD Sidoarjo. Sementara tim medis juga sudah melakukan penanganan yang cukup cepat. Pergantian pemain pun dilakukan oleh tim dari GPD. Penjaga gawang ditarik keluar, dimasukkan penjaga gawang baru dengan nomor punggung 20. Lagi-lagi bola masih dimenangkan oleh arek-arek dari GPD. Tenang-tenang saja, umpan tarik ke belakang. Arek-arek GPD Sidoarjo masih mencoba untuk menguasai jalannya pertandingan pada siang hari ini. Nampak sekali keunggulan permainan dari arek-arek GPD, cukup tenang dalam menjalankan serangan-serangan build up maupun serangan-serangan cepat yang dilakukan arek-arek GPD Sidoarjo. Lagi-lagi lewat kaki pemain nomor punggung 25, kerjasama 1-2 sentuhan di sana, serangan cepat pun dilakukan, umpan terupas di sana dilakukan ataupun umpan silang masih dapat dijangkau, umpan tarik dilakukan, namun nampaknya sudah terlebih dahulu melakukan pelanggaran akibat menenggor saja ataupun menyentuh penjaga gawang sehingga terjadi foul. Tendangan sudah dilakukan oleh arek Laskar Muda, namun tidak cukup baik. Lagi-lagi bola jatuh di kaki dari arek GPD, umpan melebar ke sisi kiri, tapi masih dapat dimenangkan atau dibiarkan saja mengeliling keluar lapangan sehingga keuntungan untuk arek Laskar Muda. Lempar ke dalam sudah dilakukan, lagi-lagi lewat kaki pemain dari Laskar Muda, lewat pemain kecil mungil yang cukup energik ini mencoba untuk merangsek barisan lini kiri pertahanan dari GPD Sidoarjo, sehingga keuntungan tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain-pemain Laskar Muda Surabaya. Mampukah arek Laskar Muda memperkecil ketertinggalan? Tendangan sudah dilakukan, siapa yang dituju? Pemain nomor punggung 9 ini melakukan kontrol dengan baik, namun disapu persis saja oleh barisan pertahanan dari arek-arek GPD ini. Lagi-lagi dimenangkan oleh barisan tengah dari arek-arek GPD. Terjadi perebutan sengit di lini tengah,
kembali umpan terupas melebar ke sisi kanan. Di sana ada pemain nomor punggung 18, siapa yang dituju? Umpan terupas pun maksudnya diberikan, namun masih membentur barisan pertahanan dari Laskar Muda dan masih dimenangkan arek-arek GPD. Lagi-lagi lewat satu pemain nomor punggung 18, umpan tarik ke belakang, siapa yang dituju? Umpan tarik tinggi, datangnya bola, siapa yang dituju di sana? Dengan satu dilakukan. Lagi-lagi dengan mudahnya arek-arek GPD Sidoarjo. Kang, siapa yang dituju? Umpan tarik tinggi, datangnya bola, siapa yang dituju di sana? Dengan satu dilakukan. Lagi-lagi dengan mudahnya arek-arek GPD Sidoarjo. GPD Sidoarjo. Sementara terjadi pergantian pemain untuk yang kesekian kalinya dari GPD Sidoarjo. Masuk pemain baru yang didatangkan dari Papua ini. Ancang-ancang sudah dilakukan, tarik saja ke belakang, lebar ke sisi kanan, kontrol dengan cantik, umpan kerjasama 1-2 sentuhan coba diperagakan arek Laskar Muda, namun lewat serangan cepat mampu dipotong saja di barisan tengah lapangan oleh arek-arek dari GPD. Lagi-lagi lewat kaki pemain nomor punggung 9, pemain dari Papua yang barusan dimasukkan, mencoba untuk merangsek ke lini. Namun umpan yang diberikan sudah terlebih dahulu mendahului lini pertahanan, sehingga sang pengadil lapangan memberikan keuntungan tendangan bebas ataupun offset untuk tim dari Laskar Muda. Nampaknya pemain dari Laskar Muda mengalami cedera yang cukup parah, sehingga lagi-lagi terjatuh untuk yang kesekian kalinya dan dilakukan tindakan medis untuk tim medis dari Laskar Muda. Mampukah pemain defender andalan dari Laskar Muda ini untuk melanjutkan sisa pertandingan babak kedua ini, ataukah akan digantikan dengan pemain baru dari Laskar Muda Surabaya ini? Sementara waktu masih terus berjalan di menit-menit akhir babak kedua ini dengan skor keunggulan sementara untuk tim dari GPD Sidoarjo yaitu 3-0. Jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut pertandingan akan segera dilanjutkan kembali. Sponsor beli. Baik, nampaknya sang pengadil lapangan sudah mulai meniup peluit pertanda pertandingan babak kedua dilanjutkan kembali, sementara bola masih dikuasai arek-arek dari GPD Sidoarjo. Lagi-lagi masih pendek-pendek saja umpan yang dilakukan, umpan ataupun gerak tipu pun dilakukan, tarik ke belakang berikan kepada pemain belakang, namun masih mencoba untuk dicuri arek-arek Laskar Muda. Kerjasama 1-2 sentuhan dari arek-arek Laskar Muda ini, masih terjadi perebutan di lini tengah. Lagi-lagi masih dapat dimenangkan oleh barisan lini tengah dari GPD lewat kaki pemain nomor 19. Umpan terupas pun dilakukan, namun masih terlalu dekat dengan penjaga gawang dan terlebih dahulu terjadi offside, sehingga keuntungan tendangan pun akan diambil alih oleh penjaga gawang dari Laskar Muda. Tendangan sudah dilakukan, lagi-lagi jatuh di kaki pemain nomor punggung 17 dari GPD. Masih arek-arek GPD mencoba tenang-tenang saja melakukan serangan atau demi serangan yang cukup rapi dilakukan. Lagi-lagi lewat kaki pemain-pemain dari GPD ini terjadi perebutan di sana, masih dapat dimenangkan oleh landang serang dari arek GPD lewat kaki pemain nomor punggung 12 melebar ke sisi kanan. Di sana ada pemain yang didatangkan dari Timur Leste ini mencoba untuk merangsek ke lini pertahanan melakukan umpan terupas, namun dibiarkan saja oleh barisan penyerang sehingga dapat dikuasai oleh penjaga gawang. Tendangan tinggi pun sudah dilakukan, namun dapat dihalau oleh barisan pertahanan dari GPD. Lagi-lagi arek GPD tidak henti-hentinya untuk melakukan serangan demi serangan untuk menambah pundi-pundi gol pada siang hari ini.
Lagi-lagi lewat kaki pemain nomor punggung 11 arek-arek GPD mencoba untuk melakukan serangan cepat. Umpan 1-2, kerja sama 1-2, sentuhan pun dilakukan. Sapu bersih saja di sana, jatuh di kaki nomor punggung 9. Tendangan dilakukan, namun pemain dari Papua ini tidak cukup melakukan tendangan yang cukup keras untuk dapat merobek. Namun peluit panjang pertanda pertandingan babak kedua berakhir dengan skor